Oke, nah sebelumnya di sini teman-teman kita kenalan dulu sama project bar sama toolbar. Nah, di sebelah kiri sini ini ada yang namanya project bar. Di sini ada beberapa jenis yang bisa kita pakai. Yang pertama ada basic process. Ini benar-benar hal-hal yang basic yang kayak ada di ACD. Jadi modul-modul yang kelihatannya ada di ACD itu semuanya ada di basic process. Lalu ada advanced process. Di sini adalah untuk kelanjutan dari basic processnya tadi. Misalkan di sini ada proses. Nah, kita bisa detailkan prosesnya menjadi beberapa jenis. Ada hold, ada match, ada drop off, dan selanjutnya. Selanjutnya ada advance transfer, ini untuk station, kemudian pergerakan dari station satu ke station lainnya, itu kita pakai advance transfer. Lalu terakhir di sini ada full process dan juga packaging. Nah, kita di sini fokusnya pakai tiga aja, basic process, advance process, sama advance transfer. Oke, sebelum kita mulai di sini sesuai dengan studi kasusnya, tentu kita perlu untuk meng-create atau memasukkan entitas apa aja yang bakal datang ke dalam model simulasi kita. Sesuai sama studi kasus, tadi create-nya adalah create kedatangan untuk pelanggan dan juga mobil. Jadi di sini kita bisa uh, drag and drop modul create, lalu kita bisa namakan dengan nama kedatangan. Ya, teman-teman kalau misalkan bisa buka guidebook juga bisa buat buka guidebook aja. Lebih gampang kalau misalkan teman-teman mau copy atau nge-paste dari expression-expression yang ada. Nah, di sini entity type-nya kita bisa ganti dengan mobil pelanggan karena yang datang nanti adalah mobil dengan pelanggannya. Nah, terus di sini time between arrivals ini adalah kedatangannya itu berapa kali sih gitu, berapa sekali. Nah, di sini kita pakai expression. Nah, expressionnya kita masukkan klik kanan, lalu kita build expression. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Sebenarnya kalau misalkan mau kita coba lebih jauh, di sini teman-teman bisa ke random distribution, lalu bisa masukkan aja triangular, karena di distribusi triangular, kemudian diisi minimum value-nya 528, kemudian most likely value atau modusnya itu di 691, dan juga maximum value-nya itu di 995. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang lebih cepat, bisa aja dikopas dari guidebook langsung Trian 528 691 995. Tuh. Nah, di sini unitnya jangan lupa diganti menjadi seconds karena dari yang analisis data yang udah kita lakukan sebelumnya, di sini 528 itu artinya 528 detik gitu ya. Jadi kita samakan unitnya menjadi second. Lah, terus terakhir di sini yang harus diperhatikan adalah karena tadi ada batasan berupa ada close order di 30 menit terakhir. Makanya di sini kita butuh bantuan yang namanya variabel. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi di sini teman-teman bisa ketikkan entity per R. Kalau udah kita oke. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke selanjutnya ada create lagi di bawahnya kedatangan untuk variabel satu. Kita bisa buka terus ketikkan aja variabel satu. Kemudian di sini type-nya adalah expression, konstan, value-nya satu, unitnya minute. Kemudian di sini entities per arrivalnya dia satu, max arrivalnya kita atur jadi satu, kemudian prescription-nya di detik ke nol. Oke. Nah, nanti selanjutnya kita bakal pakai yang namanya modul assign. Jadi modul assign-nya kita masukkan ke sini, di sebelahnya variabel satu. Nah, di sini kita bakal pakai buat nge-assign si variabelnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan namanya entity per R1. Terus kita bisa assignment-nya nambahin variabel yang namanya entity per R dengan value-nya satu. Kayak gini nantinya. Terus teman-teman bisa klik OK. Oke, nah yang terakhir jangan lupa untuk langsung di-dispose. Nah, ini nggak apa dispose satu aja. Selanjutnya teman-teman bikin lagi yang di bawahnya untuk variabel 2. Nah, di sini kita bisa pakai variabel 2. Entity type-nya nggak usah diubah, nggak apa. Di sini kita pakai random type-nya pakai konstan, karena kita maunya cuma satu aja nih. Nah, terus unitsnya yang ini diganti jadi minute. Terus entities per arrivalnya satu, max arrivalnya satu, first creation-nya kita pakai 510. Artinya, si variabel 2 ini bakal di-create ketika menit ke 510 atau ketika
Nah, sampai sini masih bisa diikuti, teman-teman? Oke, kalau masih bisa kita lanjut ya. Oke, setelah variabel 2 sama seperti yang variabel satu, kita juga butuh yang namanya modul assign. Ini kita drag and drop aja, terus kita ketikkan entity per arrival 2. Terus di sini kita masukkan variabel, kita select variabel entity per R, terus name value-nya kita ganti jadi 0. Kalau yang tadi value-nya 1, sekarang kita value-nya diganti jadi 0. Kalau sudah, kita ketik OK. Di sini juga kita OK lagi. Terakhir, baru kita dispose si variabel 2-nya. Nah, maksudnya apa sih? Nah, ini saya coba jelasin dulu ya. Jadi, ketika ketika kedatangannya itu ada di detik atau menit ke 0 sampai 510, dia ini bakal nge-create variabel untuk mengubah value dari variabelnya menjadi satu. Artinya ketika nanti si variabel entity per arrivalnya dipanggil jadi di sini, itu bakal dipanggil value-nya yaitu satu. Artinya bakal ada kedatangan jumlah entitas yang datang setiap kedatangan itu adalah satu. Satu pelanggan datang, satu pelanggan datang, satu pelanggan datang, gitu terus sampai akhirnya di-create entitas kedua. Nah, entitas kedua ini dipakai untuk mengubah value dari variabel entity per R menjadi nol. Artinya nanti setelah menit ke 510, si entitas yang datang itu jumlahnya cuma nol. Artinya udah nggak menerima entitas lagi. Kayak gitu. Nah, di sini logika ini bisa dipakai untuk menerjemahkan permasalahan yang ada di sistem nyata, yaitu kebijakan untuk close order 30 menit sebelum selesai. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita udah selesai sama kedatangan, teman-teman bisa lanjut ke bagian atas. Kita bakal lanjutin dari kedatangannya. Nah, kita bakal pakai yang namanya modul assign. Di sini kita drag and drop aja modul assign-nya. Oke. Nah, di sini kita namakan assign mobil pelanggan. Nah, apa aja yang ada di dalamnya? Di sini kita masukkan yang pertama, pasti ada entity type. Entity type-nya dia adalah mobil pelanggan. Kalau misalkan udah entity type, terus nanti teman-teman jangan lupa buat nambahin atribut. Nah, atribut ini adalah atribut time atau arrival time atau waktu kedatangan. Dengan value-nya itu pakai tinow. Nah, kalau misalkan mau di lebih rinciin, di sini teman-teman bisa klik kanan, dot expression, terus ke teman-teman bisa ke date and time function, terus dipilih current simulation time. Nah, nanti dia bakal kepanggil Tinau. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ketik aja Tinau, itu juga bakal tetap bisa kepanggil sintaksnya. Terus di OK. Terus habis itu di sini kita tambahin atribut lagi yang namanya urutan. Nah, value-nya di sini adalah urutan plus satu. Oke. Terus yang terakhir di sini kita bisa tambahkan entity picture. Nah, di sini sebenarnya bebas mau pakai apa aja, tapi karena mobil ya, kita pakai yang van aja, picture.van, terus kita oke. Nah, jadi nanti di dalam assign mobil pelanggan, ini ada 4 jenis yang kita assign. Yang pertama ada entity type, kemudian ada 2 atribut, dan yang terakhir ada entity picture-nya. Oke, kalau misalkan sudah, nanti dari masing-masing atributnya ini akan ada kegunaan di akhir, jadi teman-teman stay tune aja, diikutin dulu aja yang ada di sini. Nanti di akhir bakal saya jelasin hubungannya. Oke, kalau misalkan sudah selesai assign mobil pelanggan, selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya separate. Nah, kenapa harus separate? Karena kalau misalkan teman-teman baca di studi kasus tadi, nantinya ada 2 jenis entitas. Yang pertama ada pelanggan dan juga ada mobil. Kalau misalkan teman-teman datang ke car wash, pasti mobilnya bakal diparkir dulu kan sebelum teman-teman registrasi. Nah, itu. Jadi, kita pisahkan aktivitas yang dilakukan oleh si pelanggan dan juga aktivitas yang dilakukan oleh si mobilnya. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali aja, terus habis itu di sini bisa kita ketik separate mobil pelanggan.
Type-nya duplicate original, persennya 50, hashtag of duplicate-nya 1. Jadi ini nggak usah diubah, cuma ngubah namanya aja. Kalau udah, kita ketik OK. Nah, selanjutnya dari yang pelanggan itu, kita ada yang namanya modul hold. Jadi teman-teman ke sebelah kiri, lihat project bar saya. Kita berubah ke advance process. Terus di sini kita pencet hold. Nah, hold-nya ini kita namakan hold mobil. Kemudian type-nya wait for sinyal. Kemudian value-nya ini kita ubah jadi value 2 dengan limit 1. Oke, artinya nanti si mobil ini bakal di hold dulu nih, bakal ditaruh di Oh, Mbak Nadia. kayak kenapa? Mbak, misi Mbak, saya kok nggak ada ya Mbak project bar di advance prosesnya Mbak ya? Oh, eh, versi yang di sini ini tulisannya Arena Master Development atau Arena Demonstration. Arena demonstration Mbak. Nah, itu salah waktu nge-cracknya kayaknya. Nggak apa, dilihat dulu aja. Sambil Oke disimak aja Mbak, nggak apa. makasih Mbak. Mm-mm. Oke, jadi di sini artinya nanti mobilnya ini kalau misalkan di nyata dia bakal diparkir dulu ditinggalin nih. Nah, di sini mobilnya bakal di stop, terus nunggu nih sampai kapan mobilnya itu diparkir sampai nunggu sinyal. Sinyalnya dikasih sama siapa? Nanti kalau misalkan pelanggannya udah selesai registrasi. Nah, makanya di sini wait for value. Oke, kalau misalkan udah kita oke. Lalu dari hold mobil kita bakal ke bawah, kita bakal drag and drop modul assign buat pelanggannya. Jadi teman-teman bisa klik modul separate-nya ini, kemudian bisa balik ke basic process, terus habis itu assign, kita ke bawah sini. Nah, di sini kita bisa buka dengan assign pelanggan. Nah, terus habis itu jangan lupa di add, entity type-nya pasti pelanggan. Kalau udah, selanjutnya ada entity picture. Entity picture ini buat ngegambarin aja. Nanti saya pakai woman. Oke. Jadi di sini kalau misalkan di assign pelanggan isinya cuma dua entity type sama entity picture. Kalau misalkan sudah, kita bisa klik OK. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke proses registrasi karena proses pertama tentunya adalah registrasi. Teman-teman bisa ke project bareng advance transfer, kemudian bisa pilih station. Di sini kita drag and drop aja di sebelahnya assign pelanggan. Oke. Nah, di sini namanya jangan diubah jadi station satu aja nggak apa-apa. Sesuai sama yang ada di situ kas juga. Kalau misalkan udah langsung oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman cuma drag and drop doang itu nggak apa-apa, nggak usah diubah apa-apa lagi yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke modul proses. Nah, yang ini kemungkinan bakal cukup panjang, jadi teman-teman jangan sampai kelewatan ya. Oke, di sini ada proses. Jangan lupa dikasih nama dulu. Kita kasih nama proses registrasi. Nah, di sini ada type-nya, di sini ada standar, terus habis itu di sini ada action-nya, teman-teman pilih yang says delay release. Nah, habis itu teman-teman bisa tambahin resource-nya dengan nama karyawan registrasi. Ya. Nah, di sini ada yang namanya says delay release. Kalau misalkan mau diibaratkan, says itu seperti kita ngambil resource-nya. Terus habis itu kalau misalkan delay, kita itu nahan si resource biar dia itu tetap bekerja di situ selama waktu tertentu. Makanya di bawah sini ada delay type-nya. Nah, terus kalau misalnya rilis, artinya kita udah melepas si resource itu. Jadi resource-nya udah nggak ngerjain lagi tuh di situ. Nah, makanya di sini kita bakal pakai sales delay release karena si karyawan registrasi bakal dipanggil untuk melayani registrasi. Setelah itu, karyawan registrasinya udah bebas mau ngapain aja. Jadi cuma sampai selesai melayani. Makanya type-nya adalah sales delay release dengan resource karyawan registrasi. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat delay type-nya. Kita bisa pakai expression, kemudian unitsnya jangan lupa jadikan jadi seconds, kemudian dia tetap value added dengan expressionnya itu norm 25 3,54. Nah, seperti biasa, teman-teman bisa langsung ke build expression. Kita bisa pilih random distribution, normal, kemudian min-nya adalah 25.
Kemudian standar deviation-nya 3,54. Atau teman-teman bisa kopas aja terus langsung, kalau misalnya udah, kita bisa pencet oke. Jangan lupa setiap selesai teman-teman bisa control save karena si Arena ini kalau di beberapa versi laptop itu bakal sering nge-crash. Jadi biar pekerjaan kita nggak hilang, sering-sering control save aja. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita udah selesai dari proses registrasi, kita baru bisa panggil si sinyalnya dengan cara kita ke advance process, terus kita ambil modul sinyal. Nih, ada modul sinyal, kita letakkan di sebelah registrasi. Nah, kalau misalkan nggak langsung ke gabung tadi, karena saya lupa belum menekan proses registrasinya, bisa langsung dikonekin aja di sini, sebelah sini, di toolbarnya ada connection. Ini bisa langsung ditekan aja. Nah, terus saja di sinyalnya, ini kita bisa kasih nama sebagai sinyal mobil. Sinyal value-nya adalah 2 dengan limit 1. Nah, sinyal value ini adalah sesuatu yang harus dicocokkan di masing-masing hold sama sinyalnya. Kalau misalkan di hold tadi wait for value-nya 2, maka sinyal yang harus dikasih juga sinyal 2. Nah, kalau misalkan uh, wait for value-nya 1, berarti sinyalnya 1 gitu yang bisa dipakai. Nah, terus di sini limit ini fungsinya buat apa? Limit ini fungsinya buat setiap kali si modul sinyal ini ke-trigger, terus dia ngirim sinyal, ada berapa mobil yang bisa dilepaskan. Nah, gitu. Kalau misalkan kita registrasi kan logikanya orang saya registrasi itu satu-satu ya. Karena karyawan registrasi kita juga cuma satu. Makanya limit untuk ngelepasi mobilnya itu cuma satu doang. Gitu. Nah, di sini kalau misalkan udah, kita klik OK aja. Terus selanjutnya kita bisa langsung lanjut ke atas lagi. Jadi dari sini teman-teman bisa balik ke basic proses, terus bisa pencet dulu hold mobilnya, terus habis itu assign, kita drag and drop di sebelahnya hold mobil. Nah, artinya apa? Artinya setelah pelanggan selesai registrasi, si mobil ini akan menjadi mobil yang sudah siap dicek. Sudah terdaftar, sudah diregistrasi, sesuai sama yang ada di tabel. Tadi kan entitasnya in and out-nya udah jelas ya. Sini sebagai mobil siap dicek. Nah, assignments-nya ada apa aja? Yang pertama, sudah pasti kita bakal ubah entity type-nya menjadi mobil siap dicek. Kalau udah, nanti kita bisa add lagi entity picture berupa pen yang tadi. Kalau udah, nanti bakal jadi kayak gini. Terus bisa oke aja untuk mobil siap dicek. Setelah itu, kita ada yang namanya decide wax. Nah, tadi di registrasi, pelanggan itu bakal bisa milih banyak hal kan. Misalkan dia mau pilih paket cuci mobil yang apa, kemudian juga dia bisa pilih mau pakai wax atau enggak. Karena tadi disediakan dua opsi itu di dalam studi kasus. Makanya di sini kita butuh untuk mendesain si mobil yang siap dicek ini butuh wax atau enggak sih. Nah, di sini kita bisa pencet aja decide-nya. Terus habis itu kita ubah jadi decide wax. Kemudian two way by chance. Nah, persen true-nya itu 55%. Kenapa 55%? Karena kalau misalkan teman-teman amati di studi kasus, dia itu ada sekitar 19 mobil yang aktualnya butuh wax dan sisanya nggak butuh. Nah, makanya dari situ kita bisa tarik proporsinya 19 per sekian totalnya dikali 100%. Nah, itu yang kita jadikan di site-nya di sini. Oke, kalau misalkan udah kita pencet OK aja. Di sini ada di site wax. Kalau kalau udah nanti kita berarti butuh untuk menginsight antara mobil yang wax dengan mobil yang tidak. Nah, di sini dari yang true kita bisa kasih assignment-nya. Nah, assignment-nya di sini yang pertama adalah assign non-wax. Karena yang value-nya 55% tadi itu adalah yang nggak pakai wax. Sedangkan yang 45% itu adalah mobil yang memilih untuk pakai wax gitu. Kalau misalkan yang di atas adalah yang wax, berarti nanti yang di decide-nya itu diubah jadi persen true-nya 45% gitu. Jadi disesuaikan dari situnya. Nah, terus di sini kita bisa kasih atribut. Atributnya kita kasih nama wax dengan new value-nya 0. 0 kan kalau misalkan di biner berarti enggak ya. Kalau misalkan 1 berarti yes. Gitu. Biar gampang aja. Oke, kalau misalkan sudah di-assign yang non-wax,
teman-teman bisa assign yang untuk yang wax. Jadi di bawah sini tambahin aja assign wax. Terus sama kayak yang tadi, isinya juga cuma bakal atribut aja. Atribut, kemudian name-nya tetap wax dengan value-nya 1. Yang tadi 0, yang sekarang 1. Nah, ini yang nanti bakal kita pakai sebagai pembeda di proses-proses selanjutnya. Kalau udah kita pencet OK aja, terus bisa digeser ke kanan biar areanya lebih lebar. Nah, terus selanjutnya kita butuh yang namanya station kan. Kalau misalkan si mobilnya ini udah didesain, selanjutnya dia harus ngapain? Selanjutnya dia butuh buat masuk ke station 1. Station 2 untuk yang pengeringan tadi. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan aja stationnya. Terus jangan lupa disambungkan juga antara si assign non wax masuk juga ke stationnya. Oke, kalau udah di sini bakal ada station 2 sesuai sama studi kasus, nanti di station ini bakal dipakai 3 hal, yaitu yang pertama untuk pengecekan, yang kedua pencucian, habis itu ada pengeringan. Bisa digeser lagi. Nah, di station 2 ini kita bakal ada langsung ke basic prosesnya. Nah, kita kembali ke modul yang basic proses lagi. Kita drag and drop modul di site. Karena kalau misalkan teman-teman perhatikan, tadi kan untuk masing-masingnya itu ada 2 server ya. Nanti dari mobil yang masuk ini harus ditentukan dia milih buat masuk ke server yang pertama atau server yang kedua. Nah, penentuannya based on apa? Nah, di sini teman bisa klik dulu di site-nya, terus habis itu kita kasih nama di site server pengecekan. Nah, type-nya di sini kita pakai two-way by condition. Kenapa condition? Karena kita bakal punya if sama else-nya. Nah, di sini if-nya kita pilih yang expression. Nah, di sini kita bisa klik kanan aja, build expression. Kemudian kita ke basic process variables, kita pilih yang resource. Setelah itu kita pilih yang usage. Terus habis itu yang terakhir adalah total number says. Nah, di sini kita resource-nya kita pakai hidrolik. Resource-nya memang juga jadi hidrolik. Terus habis itu di sini kita kasih pencet yang kurang dari sama dengan. Kemudian kita pencet lagi yang resize-nya. Jadi usage-nya di-minimize dulu, terus dipencet lagi. Total number size-nya dipencet lagi. Nah, yang sekarang hidroliknya hidrolik 2. Nah, kenapa kayak gini? Karena di masing-masing prosesnya itu mulai dari pengecekan, pencucian, sampai pengeringan, dia butuh resource yang namanya hidrolik. Nah, cara biar dia tahu si servernya itu udah idle atau belum, itu adalah ketika si hidroliknya udah selesai dipakai. Nah, terus habis itu gimana caranya biar nggak cuma ke server satu terus-terusan? Itu caranya kita pakai current expression ini, yaitu total number says-nya. Kalau misalkan uh, says kan tadi dipanggil ya, atau dipakainya ya. Nah, kalau misalkan si server satu udah pernah dipakai sekali, sedangkan server 2 itu masih nol, yang bakal dipilih adalah yang nol karena yang lebih kecil, yang lebih jarang dipakai. Nah, ini fungsinya biar utilisasinya antara server satu sama server 2 itu seimbang. Jadi nggak cuma server satu, server satu, server satu, tapi server satu, server 2, server satu gitu. Udah kita pencet OK. Di OK juga sebelah sininya. Nah, terus kita selanjutnya bisa langsung drag and drop aja ke sebelahnya. Itu kita drag and drop modul proses. Di sini kita mulai dengan proses pengecekan. Karena server satu kita kasih nama pengecekan satu, type-nya di sini standar, terus habis itu kita pakai stage delay karena si hidroliknya kan tadi nggak mau langsung dilepas ya. Karena kan kalau misalkan mobil dia parkir yang di atas hidrolik sampai 3 proses di atas hidrolik terus nggak mungkin dia pindah-pindah hidrolik gitu. Makanya di sini kita cuma pakai stage delay. Nah, di sini kita tambahkan beberapa resource. Yang pertama resource-nya udah pasti hidroliknya tadi yang kita panggil. Kuantitinya 1, terus kita pencet OK. Selanjutnya kita tambah resource lagi. Di sini resource-nya namanya karyawan pengecekan 1. Terus habis itu yang kedua, di sini juga karyawan pengecekan 2.
Karena di studi kasusnya, untuk proses pengecekan, dia itu akan dilayani oleh dua karyawan pengecekan secara bersamaan. Nah, selanjutnya di sini delay type-nya jangan lupa untuk diganti jadi expression juga. Nah, terus unitsnya jangan lupa diganti jadi hours. Nah, ini krusial ya teman-teman. Untuk proses itu pastikan unitsnya itu udah sama semua kayak expression yang digunakan. Nah, terus di sini expressionnya teman-teman karena dari tadi saya udah contohin pakai build expressionnya di sini coba saya ketikin aja. Jadi di sini cuma pakai tria, minimumnya 120, modusnya 175, maksimumnya ada di 202. Nah, jadi teman-teman ketik kayak gitu juga bisa, atau langsung kopas dari guidebook juga bisa. Kalau udah kita pencet OK. Nah, itu tadi untuk proses pengecekan satu. Kalau udah, kita assign lagi nih di sebelahnya. Nah, si assign ini kita bisa kasih nama dengan assign mobil siap dicuci satu. Nah, kenapa sih abis setiap proses itu harus kita assign? Karena kalau misalkan di model simulasi itu dari masing-masing proses tentu harus punya yang namanya IPO, input, proses, sama output. Nah, assignment di sini untuk menggambarkan perubahan yang terjadi. Misalkan dia udah selesai di pengecekan, terus habis itu dia berarti udah siap buat dicuci nih. Nah, outputnya itu sebagai mobil siap dicuci. Jadi masing-masing proses itu harus terdefinisikan IPO-nya. Nah, nextnya di sini kita ada entity type, mobil siap dicuci satu. Oke, isinya cuma entity type aja. Kalau udah kita pencet oke. Nah, selanjutnya kita bakal manfaatin modul advanced transfer, advanced prosesnya yang namanya release. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi perhatikan, selanjutnya ini kan bakal ada proses pencucian ya. Nah, proses pencucian itu karyawannya berbeda dengan karyawan pengecekan. Jadi tadi ada dua karyawan pengecekan, sedangkan di karyawan pencucian itu ada tiga karyawan pencucian dengan orangnya yang berbeda. Jadi ini 5 orang ini adalah 5 orang yang berbeda. Nah, makanya kita di proses pencucian tuh nggak bakal make lagi orang-orang pengecekannya kan. Makanya si karyawan pengecekan ini butuh buat dirilis. Kenapa kita pakai modul rilis, nggak langsung yang di dalam tadi? Karena hidroliknya itu masih mau kita pakai. Nah, makanya kita siasati dengan advanced proses berupa modul rilis. Nah, di sini modul rilisnya bisa kita kasih nama aja, rilis karyawan pengecekan. Nah, kalau udah di sini kita bisa add resource-nya aja. Resource-nya adalah karyawan pengecekan satu. Ini bisa di drag and drop aja ya. Kita pilih di drop down-nya karyawan pengecekan dua. Nah, di sini nanti bakal udah kelihatan yang mau kita rilis tuh sebenarnya karyawan pengecekan satu sama dua. Kalau udah, kita bisa okein. Nah, jangan lupa di sini kita kasih ID satu, karyawan pengecekan satu. Karena kita punya dua server. Oke, selanjutnya kalau misalkan udah selesai rilis karyawan pengecekan satunya, kita ubah lagi, kita tambahkan basic proses di sebelahnya berupa basic proses pencucian. Oke, jadi kita kasih nama proses pencucian satu. Nah, di sini actionnya kita bakal pakai sys delay. Kenapa ada sys lagi? Karena kita butuh buat ngambil si karyawan pencuciannya. Makanya di sini kita kasih resource-nya. Oke, selain karyawan pencucian juga tadi kalau misalkan teman-teman perhatikan ada beberapa tools yang dipakai di proses pencucian. Yang pertama ada mesin snow wash, terus juga ada yang namanya power spray. Terus habis itu juga ada si karyawan pencuciannya. Karyawan pencuciannya itu ternyata kita butuh 3 orang, makanya kita tuliskan karyawan pencucian. Nah, ini bisa teman-teman kontrol A terus kontrol copy dulu. Terus kita kasih ID satu. Terus selanjutnya karyawan pencucian 2 itu tinggal kontrol V yang tadi sama kasih 2. Sama yang terakhir karyawan pencucian 3 berarti kontrol V terus samain 3. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini untuk resources-nya. Terus untuk nilai type-nya kita
balik lagi bakal pakai expression dengan unitsnya seconds. Kemudian ekspresinya adalah tria. Tria 175, 224, 240. Oke, kalau udah proses pencuciannya selesai di situ, sampai sini teman-teman masih bisa ngikutin. Aman nggak? Mbak. Oke. Oke, selanjutnya setelah selesai proses pencucian, sama seperti yang sebelumnya, kita juga butuh untuk mengassign sebagai bentuk output dari proses pencuciannya. Kalau misalkan ada yang ketinggalan ataupun bingung selanjutnya langkahnya ngapain, teman-teman boleh langsung resign aja, nanti saya bantu jelasin. Oke, selanjutnya di assign ke 9, ini kita kasih nama assign mobil siap dikeringkan. Nah, ini nggak bakal jauh beda karena dia cuma bakal diisi sama entity type aja, sama kayak yang sebelumnya. Oke, jangan lupa ini mobil siap dikeringkan. Terus dikasih satu ya, karena ini untuk server satu. Yang di namanya juga ditambahin satu. Nanti bakal kayak gini untuk konfigurasi assignment-nya. Kalau udah kita pencet OK. Jangan lupa untuk Ctrl S. Oke, selanjutnya setelah di-assign, seperti biasa, kita butuh buat ngelepas si mesin-mesinnya. Jadi nanti kalau misalkan di proses pengeringan, kan kita udah nggak butuh lagi nih mesin si power spray, mesin snow wash-nya, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa balik lagi ke advance process, kita masukin lagi modul rilisnya. Nah, modul rilisnya ini dipakai buat rilis mesin. Kita kasih nama rilis mesin satu. Nah, resource-nya apa aja yang kita rilis, itu ada mesin snow wash, sama mesin power spray. Nah, di sini. Kalau udah, kita pencet OK aja. Nanti kayak gini konfigurasi untuk rilis mesin satunya. Oke, kalau misalkan sudah, kita bakal lanjut ke proses selanjutnya atau proses terakhir di station 2, yaitu proses pengeringan. Nah, di sini kita bisa kasih nama proses pengeringan satu untuk server yang satu. Nah, nanti actionnya adalah delay release. Artinya, untuk proses pengeringan lah ini, kita nggak butuh apa-apa lagi nih, selain karyawan pencucian yang 3 orang tadi, sama hidrolik. Makanya kita nggak butuh buat manggil resource lain. Tapi karena ini adalah proses terakhir di station 2, artinya setelah selesai proses pengeringan, itu hidrolik, kemudian orang-orang pekerja yang bekerja di situ, itu bisa langsung dirilis aja. Makanya di sini kita pakai actionnya delay release, terus habis itu kita kasih resource-nya itu karyawan pencucian 1, 2, 3, terus kita masukin lagi karyawan pencucian 2, sama yang terakhir karyawan pencucian 3. Nah, selain itu kita juga butuh untuk melepaskan hidroliknya. Nah, kalau udah nanti kita bisa lanjut oke aja. Jadi nanti isinya bakal ada ada 4 resource, 3 karyawan dan juga 1 hidrolik. Nah, kalau udah nanti jangan lupa untuk delay type-nya diubah jadi expression. Units-nya adalah second. Kemudian expression-nya kita pakai uniform 126, 220 sesuai dengan hasil analisis data. Ya, kalau udah nanti konfigurasi dari proses pengeringan satu bakal kayak gini. Oke, nah kalau udah nanti seperti biasa setelah selesai proses selalu ada assign. Nah, assign yang di sini itu adalah assign untuk mobil yang sudah siap untuk perawatan. Mobil siap dirawat. Satu. Nah, assignment-nya kita cuma butuh buat masukin si entity type-nya sebagai mobil siap dirawat satu.
Kalau udah, kita pencet oke aja. Okein aja. Nah, karena servernya itu ada dua ya sebenarnya. Nah, ini biar nggak lama-lama, teman-teman bisa select semuanya. Terus dikontrol duplicate aja. Terus dibawa ke bawahnya yang sebelah sini. Nah, kalau udah disambungin sama si decision yang ada di bawah sini. Nah, kalau misalkan punya kalian udah kelihatan kayak gini, nah di bagian bawah sini kan ada kuning-kuning banyak nih ya. Artinya ada modul-modul yang kita pakai dan itu namanya sama gitu. Dan itu hal yang nggak boleh di arena. Makanya kita butuh buat ngubah satu-satu. Jadi kita cek ulang. Di sini ada proses pengecekan satu. Ini kita ubah jadi dua. Kemudian hidroliknya ini kita edit aja. Jadi hidrolik 2 spasi 2. Terus habis itu karyawan pengecekannya, karena tadi kan karyawan pengecekan satu sama 2 itu dipakainya di server satu ya. Makanya kita pakainya karyawan pengecekan 3 sama karyawan pengecekan 4. Oke, buat delay type-nya nggak perlu diubah. Jadi yang kita ubah cuma si nama proses sama resources-nya itu dikasih angka 2 ataupun ID lain yang membedakan dia dengan karyawan sebelumnya. Kalau udah kita pencet oke aja. Sama halnya dengan assign. Di sini assign kita ubah jadi 2. Kemudian diedit jadi mobil siap dicuci 2. Ya, kalau ketinggalan ikutin di guidebook aja ya. Ini page-nya saya turunin. Oke, next-nya di sini ada rilis karyawan pengecekan. Ini kasih ID 2. Kemudian di sini kita edit. Karyawan pengecekannya adalah karyawan pengecekan 3 dan juga karyawan pengecekan 4. Oke, nanti rilisnya jadi kayak gini. Kalau udah, kita masuk ke proses pencucian, kita kasih ID proses pencucian 2, kemudian kita edit-edit, snow wash-nya ini snow wash 2, kemudian power spray-nya ini power spray 2, karena masing-masing server punya alatnya. Nah, terus karyawan pencucian, ini karena dia sebelumnya 123, berarti kita pakainya 456. 4, yang ini karyawan pencucian 5, yang ini karyawan pencucian 6. Oke, delay type seterusnya itu nggak ada yang berubah ya, jadi kita okein aja. Terus jangan lupa control save biar nggak crash. Nah, terus di sini assign mobil dikeringkan, dia ID-nya 2, terus editnya kita pakai 2. Oke. Terus di sini selanjutnya ada rilis mesinnya, rilis mesin 2. Kemudian yang kita rilis mesin snow wash 2 sama mesin power spray 2. Kalau udah kita pencet OK. Terus untuk proses pengeringan, ini juga pengeringan 2. Kemudian ini untuk resource-nya 456 ya tadi. 4, ini 5, ini 6. Terus hidroliknya yang dirilis adalah hidrolik yang kedua. Nih, kalau udah kita pencet oke aja. Terus yang terakhir di sini kita pakai assign modul siap dirawat kedua sama edit. Di sini juga kita ubah jadi 2. Nah, kurang lebih bakal jadi kayak gini. Saya tunggu dulu buat teman-teman yang ketinggalan.
Oke, teman-teman siap buat lanjut? Oke, kalau misalkan udah, selanjutnya kalau udah dari ngubah semua jadi dua, kita bisa lanjut ke advance transfer ya. Nah, di sini kita bakal pilih modul root. Taruh di sini. Nah, kita kasih nama dia adalah perpindahan ke station 3. Nah, root time-nya ini kita pakai build expression. Kita bisa klik kanan, build expression, atau teman-teman bisa ketikkan aja sesuai yang ada di guidebook. Nah, di sini kita masukkan random distribution-nya, pakai distribusi triangular lagi. Terus minimum value-nya dia adalah 90, modusnya 100, sama yang terakhir maximum value-nya 141. Nah, units-nya ini jangan lupa diubah jadi second, terus habis itu session name-nya kita ubah jadi session 3. Nanti isinya jadi kayak gini untuk root-nya. Kalau udah kita pencet oke. Terus jangan lupa dari yang server satu dia juga harus disambungin ke yang root ke yang ketiga ini. Kalau udah kita lanjut ke yang ketiga. Nah, kita bisa geser ke kiri aja. Terus kita pilih station. Kita masukkan di sini di bawahnya sebagai station 3. Nah, ini udah nggak usah diubah apa-apa lagi. Nah, terus untuk proses perawatan sama proses finishing itu ternyata cuma ada satu server aja nih. Makanya kita bisa langsung masuk ke modul basic process. Kita basic process, kita masukin proses perawatan. Nah, di sini kita masukkan proses perawatan. Di sini actionnya adalah says delay. Terus jangan lupa priority-nya kita ubah jadi high. Terus habis itu kita klik add. Terus habis itu resource-nya kita kasih vacuum cleaner. Sama untuk karyawannya kita panggil lagi karyawan pengecekan yang satu sama dua karena karyawan yang bertugas di sini itu adalah karyawan yang sama seperti karyawan pengecekan sebelumnya. Oke, terus untuk selanjutnya kita tinggal ubah si delay type-nya jadi expression, kemudian units-nya seconds, kemudian expression-nya adalah unif. Kita masukkan 118, 196. Nanti si proses perawatan kayak gini. Nah, priority itu gunanya untuk mengatur seberapa diprioritaskannya si proses itu. Misalkan, di sini kan dia berbagi resource yang sama dengan proses pengecekan satu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada proses pengecekan satu itu kan nanti bisa setelah dia memproses, dia bakal idle nih. Terus habis itu dia bisa aja nerima mobil baru yang datang. Nah, tapi dia itu bakal langsung otomatis didahulukan atau diprioritaskan untuk mengambil job perawatan dulu sebelum dia menerima mobil yang baru datang tadi. Nah, di sini kita makanya ubah priority-nya jadi high biar si karyawan itu tadi setelah menyelesaikan job desk pengecekannya itu langsung ke station 3 bukan nerima mobil baru lagi. Jadi biar yang sebelumnya udah selesai sampai pengeringan, diselesaikan dulu sampai finishing, baru dia bakal ngambil si uh, mobil baru untuk dicek. Oke, selanjutnya. Setelah selesai dari sini, seperti biasa, kita butuh untuk mengassign. Jadi kita bisa sambungkan aja sebelahnya pakai modul assign. Ini namanya assign mobil siap finishing. Nah, ini kita jangan lupa buat ngubah ngasih entity type-nya jadi mobil siap finishing. Kalau udah kita pencet OK.
Terus habis itu terakhir kita masuk ke advance proses, terus kita rilis lagi karena di proses finishing kita nggak pakai yang namanya vacuum cleaner kan. Kita pakai release vacuum. Nah, resource-nya kita cuma tinggal nambahin si vacuum cleaner-nya tadi. Nah, terus kita pencet OK. Udah, kita okein aja. Nah, jadi kayak gini. Terus selanjutnya, seperti biasa kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses finishing. Nah, proses finishing ini bakal agak hmm, tricky karena kita pakai yang namanya eh, apa ya, operasi di bold expression. Jadi teman-teman tolong diperhatikan dulu ya. Ini prosesnya kita ubah jadi finishing. Terus habis itu type-nya standar. Actionnya kita pakai action delay release. Terus habis itu di sini kita bisa add resource-nya. Nah, di sini yang kita lepas adalah si karyawan pengecekan satu sama karyawan pengecekan 2. Artinya si karyawan pengecekan satu sama 2 ini bakal kerja dulu di proses finishing, setelah itu baru mereka dibebaskan. Oke, nah selanjutnya di sini kita bisa lanjut ke expression, kita pilih expressions, unitsnya kita ubah ke second. Nah, terus habis itu expressionnya ini kita klik kanan, build expression. Ini ikutin dulu ya teman-teman. Nah, terus di sini teman-teman bisa masuk ke atribut, basic process variables, terus ke atribut, terus pilih yang value. Nah, ini kan atributnya yang kepanggil langsung yang arttime ya. Tapi kita ubah jadi wax. Nah, sebelum itu dikasih kurung dulu, buka kurung. Kita kasih wax sama dengan 0. Jadi kalau misalkan si yang udah kita assign atribut tadi, kalau misalkan dia mobilnya ternyata nggak mau di wax, maka dia waktu pengerjaannya atau delay time-nya akan dikali dengan unif, bisa ke random distribution, terus kita pilih yang unif, atau teman-teman bisa langsung ketikkan aja. Unif minimum value-nya 149, maximum value-nya 187. Nah, kalau udah, dia bakal kita tambah sama kita kasih buka kurung dulu, terus di dalamnya kita panggil lagi si basic prosesnya tadi, variabelnya, terus kita pencet value. Nah, si wax-nya kan udah kepanggil lagi. Nah, kita kasih sama dengan 1. Nah, terus habis itu kita kasih kali sama dia pakai uniform juga. Jadi kita ke random distribution, kita pilih uniform, terus habis itu minimum value-nya kita ubah jadi 192, maksimum value-nya jadi 223. Nah, maksudnya apa sih? Nah, di sini kita pakai dua jenis operator logika ya. Jadi ada operator logika plus yang artinya OR sama operator logika bintang. Nah, atau kali yang artinya N. Nah, jadi kalau misalkan di sini apabila dia itu type wax-nya, atribut wax-nya tuh 0. Artinya kan dia tadi di assign-nya karena dia nggak pesan mobil untuk di wax kan. Kalau misalkan dia wax-nya sama dengan 0, maka waktu pengerjaan dia adalah uniform 149 187. Nah, tapi kalau yang masuk itu adalah mobil yang sebelumnya udah dikasih atribut untuk dia pilih wax, untuk dia pesan wax. Maka value dari atribut wax-nya itu kan 1. Nah, nanti waktu penyelesaiannya atau dilaitannya adalah dia dikali sama uniform 192 223. Nah, plus di sini cuma sebagai atau doang. Jadi kalau misalkan salah satu aja yang masuk tentu masih aman-aman aja kan. Nah, jadi kayak gini buat penggunaan build expression-nya. Untuk build expression ini masih banyak ya fungsinya. Bisa kalian pakai math function, bisa pakai string, dan seterusnya. Ada replication variable, dan seterusnya. Nah, ini bisa kalian explore sendiri buat nanti memodelkan sistem kalian. Gitu. Kalau udah kita pencet OK aja. Nah, di sini nanti hasilnya kayak gini. Kalau udah, kita bisa assign aja. Kita lanjut selanjutnya. Di sini kita kasih modul assign. Yang di-assign adalah mobil selesai. Mobil
Selesai. Terus kita add entity type, mobil selesai. Oke. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bakal melakukan proses yang namanya match and batch. Nah, teman-teman bisa ke advance process, terus kita pilih yang match. Kita taruh di bawah sini aja. Nah, ini sebelumnya ini bisa saya mau lurusin dia sama match-nya, jadi saya turunin dikit. Terus disambungkan antara sinyal mobil ini sama match yang bawahnya. Jadi si modul match itu punya dua input nih. Nah, ada dua titik. Nah, itu yang satu mobil, yang satu kalian ambil dari pelanggan. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menggabungkan antara mobil sama pelanggannya. Kan tadi udah diseperet nih. Sekarang kita mau gabungin lagi. Istilahnya kayak pelanggan masuk ke mobil karena mobilnya udah selesai. Nah, gitu. Nah, terus untuk match-nya itu kan nggak mungkin nih asal selesainya aja. Misalkan mobil pertama itu sebenarnya masuk duluan, tapi yang di server kedua itu selesai duluan. Makanya dia selesai duluan. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita cuma berpacu pada waktunya aja, nanti bisa jadi mobil yang kedua ini diisi sama pelanggan satu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita buka modul match-nya, kita kasih nama match mobil pelanggan. Number to match-nya tetap dua, karena tadi inputannya ada dua. Nah, terus type-nya ini kita ganti jadi based on attribute. Atributnya apa? Atributnya adalah atribut urutan yang kita assign di awal tadi. Scroll ke bawah. Nah. Jadi proses match-nya ini akan didasarkan oleh urutannya tadi. Urutan satu, mobil urutan satu bakal ketemu sama pelanggan urutan satu. Mobil urutan dua ketemu sama pelanggan urutan dua. Jadi kalau misalkan yang udah selesai itu mobil urutan dua dulu, nanti dia bakal di match-nya sama pelanggan urutan dua, bukan pelanggan urutan satu. Kalau udah, selanjutnya kita butuh yang namanya batch. Kita balik ke basic proses, terus kita batch. Kita geser lagi. Di sini kita pakai batch. Nah, jangan lupa disambungkan dari kedua titik output dari match-nya ke satu titik yang ada di batch-nya. Ini jangan sampai ada connection yang nggak nyambung. Oke, kalau udah kita masuk ke batch. Di sini kita kasih nama batch mobil pelanggan. Type-nya permanen. Nah, type-nya tuh sebenarnya ada temporary sama permanen. Temporary itu kalau misalkan nantinya, misalkan teman-teman ada eh, dua entitas yang mau digabungkan sementara, terus nanti setelah proses tertentu, dia bakal dipisah. Nah, itu kita pilihnya batch type-nya temporary. Tapi karena ini setelah ini dia nggak bakal dipisah-pisah lagi, makanya kita pakai batch type-nya permanen. Nah, terus batch size-nya ini adalah dua. Terus save creation-nya ini pakai yang first. Terus habis itu rule-nya any entity, udah. Kenapa yang first? Karena kita nggak mau si atribut yang di-assign sebelum dia di-separate itu hilang. Makanya kita mau pertahanin si atribut yang ada sebelum dia di-separate tadi. Makanya save kriterianya itu yang first. Kalau udah, kita pencet OK. Setelah itu kita bisa masuk ke yang tambah-tambahan nih. Selanjutnya kita pakai modul record. Kita drag and drop di sebelahnya. Oke. Nah, record ini adalah modul yang cukup powerful ya, karena di sini ada banyak jenisnya. Nah, kita kasih nama record layanan wax. Untuk kali ini, saya pengen dapat insight berapa sih jumlah orang yang pakai layanan wax. Nah, makanya di sini saya pakai type-nya yang count. Type-nya count, terus habis itu value-nya kita bisa build expression. Kita pilih atribut, value, pilih yang wax, sama dia kita kasih wax sama dengan satu. Nah, artinya apa? Artinya di sini saya pengen tahu dia itu kayak dalam sehari kerja ada berapa pelanggan yang memilih layanan wax. Makanya kita bisa count di sini. Selain count, sebenarnya dia banyak banget ya. Fungsinya bisa buat time between, time interval, entity statistics. Nah, itu semua bisa kalian pelajari di video yang ada di YouTube-nya Losik. Udah diupload juga buat penggunaan modul.
Oke. Kalau udah di record layanan Wax-nya, selanjutnya teman-teman bisa langsung aja kita assign mobilnya selesai. Assign terakhir di sini adalah assign mobil pelanggan selesai. Terus mobil pelanggan selesai. Oke. Nah, terus setelah itu kita juga butuh yang namanya atribut. Kita bikin atribut, atributnya namanya adalah flow time. Nah, value-nya itu teman-teman bisa klik kanan, terus habis itu pilih ke scroll ke bawah. Di sini ada date and time function. Terus pilih yang current simulation time, terus dikurangi sama R time. Jadi kita balik ke basic proses variable, atribut, value, yang R time. Nah, ini kita pakai buat tahu flow time dari masing-masing mobilnya. Jadi misalkan mobil satu, dia itu udah berapa lama sih di sistem, waktu dia berada di sistem itu berapa lama gitu. Caranya dengan, kan ini ada current simulation time ya, itu artinya saat mobil itu sudah mencapai assign mobil pelanggan selesai, itu waktunya di menit keberapa, nanti bisa dikurangi sama waktu dia datang di assign yang pertama. Nah, itu cara buat kita dapetin flow time-nya. Jangan lupa di OK, nanti bentuknya untuk assignment terakhirnya kayak gini. Ada entity type sama atribut flow time. Oke, kalau misalkan yang ini udah selesai, selanjutnya kita bakal lebih advance lagi. Kita bakal pakai modul yang namanya read write. Jadi, teman-teman bisa ke yang advance process. Terus di sini ada menu read write nih. Kita masukin di sini. Jadi sebenarnya Arena itu bisa buat ngebaca sequence data ataupun menghasilkan sequence data. Nah, by default sebenarnya Arena tuh nggak bisa ngelaporin atau ngasih report ke kita berapa sih flow time dari masing-masing mobil yang udah diproses. Nah, makanya di sini kalau misalkan kita mau cari tahu sendiri berapa lama sih flow time-nya per mobil ya. Nah, itu kita harus pakai combo tadi, combo antara assign yang pakai atribut flow time sama pakai read write. Nah, read write-nya kita bisa langsung pencet aja. Nah, di sini type-nya kita write to file karena kita maunya menghasilkan sebuah file, bukan membaca sebuah file. Nah, file arenanya ini kita bisa kasih flowtime.txt .txt. Terus habis itu kita assignment-nya kita add, terus type-nya itu other. Other-nya ini kita kasih flow time. Nanti read write-nya ketemunya kayak gini. Aman, teman-teman? Oke, kalau udah read write-nya kayak gini, bisa di OK aja. Terus habis itu kita ke menu yang basic process, kita scroll ke bawah. Oh salah, ke yang advanced process, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada eh, yang bentuknya kayak tabel, terus namanya file. Nah, itu dipencet aja. Nah, di sini kita tinggal pilih si flow time-nya ini mau kita simpan di file yang mana. Nah, berarti kita harus bikin filenya dulu. Jadi, teman-teman bisa ke ke tempat yang tadi. Teman-teman kan tadi bikin tutorial simulasi. Kalau saya tadi bikinnya di folder tutorial simulasi. Teman-teman tadi kan nge-save-nya di folder arena underscore nama gitu kan. Nah, ini bisa klik kanan aja, terus bikin new, terus habis itu teks dokumen. Nah, terus ini kita kasih nama yang sama, flow time. Nanti dia akan menjadi flowtime.txt. Kalau misalkan udah bikin filenya, kita balik lagi ke Arena, kita pilih operating system file name-nya, terus pilih yang titik tiga ini. Nah, dia bakal ngebuka, terus tinggal kita pencet full time-nya aja. Pencet OK.
Nah, udah. Terakhir, langkah yang benar-benar paling terakhir dari rangkaian kita itu sisa untuk basic proses, terus kita dispose ke pelanggan. Nah, terus biar lebih bagus lagi, kita bisa ke yang sini. Ini ada yang namanya animate. Terus kita pilih variabel. Terus ekspresinya kita pilih yang dispose mobil pelanggan. Klik OK. Terus kita kasih di bawah sini. Nah, udah. Ini buat model simul kita kayak gini. Dari awal create-create sampai akhirnya ada di dispose. Kalau udah jangan lupa di save. Kalau misalkan mau ngeran, teman-teman harus pencet si menu run-nya ini, terus ke setup. Nah, di sini ada yang namanya number of replication, ada replication parameter. Replication parameter ini gunanya buat kita bisa tahu si replication-nya ini mau berapa lama, berapa kali replikasi, terus habis itu mau berapa lama panjangnya, terus per hari itu mau dibikin berapa jam gitu. Nah, di sini replication length-nya karena tadi tuh sistem kita tuh beroperasi dari jam 9 sampai jam 17.30, berarti kan dia beroperasinya 9 jam ya. Nah, 9 jam berarti kita masukkan replication length-nya 9, terus habis itu hours per day-nya 24. Nah, replication-nya kita pilih satu aja. Kalau udah, kita pencet OK, terus bisa mulai di-run. Nah, ini kalau misalkan dia stuck kayak gini, bisa di-stop aja, terus di-run ulang. Nah, ini udah mulai ya, jadi dia ada entity type-nya, terus ini ada gambar mobilnya, ada gambar orangnya juga. Terus di sini untuk nge-count berapa banyak pelanggan yang bisa kita layani dalam satu hari. Nah, totalnya ada 40 pelanggan. Nah, ini kalau misalnya di sini kita bisa buka untuk lihat si eh, laporannya atau reportnya. Nah, di sini number out-nya 42. Kenapa 42? Karena tadi ada dua variabel yang kita create kan. Sebenarnya dia tuh cuma 40 aja. Terus di sini kita bisa masuk ke entity. Nah, di sini ada value added time, terus dan seterusnya. Nah, di sini terakhir kita bisa lihat total time-nya. Jadi, rata-rata dari mobil pelanggan yang selesai itu ada 0,3181 dengan minimum value-nya 0,2543, maksimum value-nya 0,4022, satuannya jam. Gitu. Jadi untuk masing-masing mobil itu average atau rata-rata waktu proses dalam sistemnya itu 0,3 jam gitu. Terus di sini kita bisa lihat banyak juga ada queue-nya, kita bisa lihat average queue-nya, kita bisa lihat maksimumnya. Terus habis itu kita bisa analisis ini untuk analisis output nantinya. Terus habis itu results-nya kalau misalkan teman-teman ambil performance metric utilization, di sini bisa dilihat juga dia itu berapa rata-rata utilisasinya. Terus user specified di sini karena kita tadi pakai yang namanya record dan kita nge-count jumlah yang pakai wax, di sini ada user specified yang isinya tuh hasil count-nya. Jadi dari record layanan wax itu ternyata ada 23 pelanggan yang ambil layanan wax. Tuh. Terus ini juga ada diagram-diagramnya untuk penggunaan si total number size-nya. Oke, jadi mungkin sekian untuk pembacaan dari reportnya. Nah, terus teman-teman kalau misalkan penasaran tadi flow time-nya itu berapa, kita bisa buka aja di sininya tadi, terus buka file flow time-nya. Nah, nanti dia bakal ada isinya kayak gini. Nah, isinya ini menggambarkan misalkan mobil pertama, dia ternyata waktu proses dalam sistemnya 0,284 jam.
mobil kedua 0,287 jam, mobil ketiga 0,323 jam. Nah, ini data-data ini yang bakal kita pakai untuk verifikasi validasi kalau misalkan kita pakai yang namanya performance matrix flow time gitu.